Detik-detik penyelamatan seorang pekerja tambang batu kapur di Tuban, Jawa Timur yang bergelantungan di dinding tembok curam berlangsung dramatis. Dua rekan korban berupaya mengevakuasi dengan alat bantuan yang muncul dari atas tebing. Sebelumnya, korban diduga terpeleset anak tangga yang licin setelah diguyur hujan. Korban kemudian berhasil dievakuasi dengan selamat menggunakan alat bantuan. Bedan wae gede. Sejumlah personil Satreskrim Polres Bangkalan mendatangi lokasi-lokasi pertambangan di wilayah Klampis dan Sukolilo, Kabupaten Bangkalan. Dari dua lokasi tambang ilegal ini, Polres Bangkalan mengamankan dua tersangka yang merupakan pemilik serta pengusaha pertambangan ilegal. Polisi juga turut mengamankan sejumlah alat berat dari lokasi, yakni 3 eskavator serta 6 kendaraan dump truck. Dari hasil penertiban tambang ilegal ini, Polres Bangkalan melakukan penutupan 9 lokasi tambang ilegal. Selain dikeluhkan warga setempat karena merusak alam dan lingkungan sekitar, lokasi-lokasi tambang tersebut diketahui tak memiliki surat izin resmi. Penangkapan terhadap dua tersangka, 2 TKP, di 1 TKP masing-masing 1 tersangka sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya kami juga melakukan pelarangan atau penutupan terhadap beberapa lokasi yang diduga dilakukan penambangan. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dalam operasi tangkap tangan. Selamat malam, Pak Bupati. Ardhito ditangkap oleh KPK di daerah Lampung Tengah, Lampung. Selain Bupati, KPK juga menangkap sejumlah pihak termasuk anggota DPRD Lampung Tengah. Menurut Wakil Ketua KPK, Fitro Roh Cahyanto, KPK belum bisa menjelaskan apa kasus yang membuat Ardhito Wijaya diamankan. Penangkapan diduga berkaitan dengan suap pengesahan RAPBD. Hari ini melakukan kegiatan tertangkap tangan dengan mengamankan sejumlah 5 orang. Salah satunya adalah Bupati Lampung Tengah. Kepada 5 orang tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara. Dan informasi lainnya, pemirsa, polisi menetapkan pemilik wedding organizer bodong sebagai tersangka kasus penipuan dengan kerugian diperkirakan belasan miliar rupiah. Polisi menetapkan sedikitnya 2 tersangka dalam kasus penipuan wedding organizer PT Ayu Lestari Sejahtera. Tersangka pertama yakni Ayu Puspita berperan sebagai pemilik usaha dan penanggung jawab kegiatan. Sementara tersangka berinisial D membantu melaksanakan kegiatan. Para tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan. Sementara 3 orang lain yang juga ditangkap masih dalam pemeriksaan. Hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Utara sudah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial A perempuan dan D laki-laki, yang mana perannya yaitu A sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan, kemudian D yang membantu melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, yang aktif membantu. Ayu Puspita tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa hukum kita proses. Itu saya kurang tahu. Lebih jelasnya apa itu saya kurang tahu. Oke, kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Uangnya gimana? Kalau Ayu intinya duit keluar kita bubar. Iya. Iya. Sebelumnya, ratusan orang korban wedding organizer bodong tersebut menggerebek rumah pemilik WO di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat diinterogasi oleh korban, pemilik WO berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi berupaya meredam amarah massa agar tidak terjadi aksi anarkis.
Kasus penipuan wedding organizer ini terkuak setelah beredar viral video acara pernikahan di sebuah gedung di Jakarta tanpa makanan karena pihak wedding organizer Ayu Puspita mangkir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, puluhan penyedia jasa tata rias wedding organizer Ayu Puspita juga melaporkan penipuan ke Polres Metro Jakarta Utara. 14 tagihan acara pernikahan senilai 33 juta rupiah belum dibayarkan. Anggi Novita, salah satu penyedia jasa tata rias pengantin yang bekerja sama dengan Ayu Puspita, mendatangi Polres Metro Jakarta Utara dengan membawa bukti 14 tagihan yang belum dibayarkan. Dirinya mengaku susah menagih karena banyak karyawan wedding organizer Ayu Puspita tidak bisa dihubungi dan juga lepas tanggung jawab. Saat ini pemirsa, polisi telah menetapkan 2 tersangka, diantaranya Ayu Puspita sebagai pemilik wedding organizer dan juga pegawainya berinisial D. Keduanya terancam pasal tentang penipuan dan penggelapan. Bulan November ini si aku telat pembayaran. Alasannya karena kemarin katanya ada kendala apa, tapi kan aku nggak tahu lebih jelas kendalanya apa. Cuma di info ada kendala dalam situasi ini, maaf ada keterlambatan pembayaran, gitu aja sih. Total kerugiannya 33.150, ada 14 event atau enggak 14 invoice. Gaya 65. Jalan Suprapto Blok A. Enggak nyampe. Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kronologi terbakarnya gedung Teradrone di Kemayoran Jakarta Pusat yang terjadi pada Selasa 9 Desember. Polisi menyebut kebakaran pertama kali diketahui antara pukul 12.30 hingga pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Petugas juga menyebut api diduga berasal dari lantai 1 gedung yang memiliki 7 lantai itu. Penyebab kebakaran diduga berasal dari ledakan baterai drone. Kebakaran sempat dipadamkan oleh salah satu karyawan namun tidak berhasil. Pukul 12.50 waktu Indonesia Barat, petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan penanganan awal. Sebanyak 28 unit mobil pemadam kebakaran dan 101 personel dikerahkan ke lokasi. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan namun proses penyisiran korban masih terus berlangsung. Setelah api berhasil dikuasai, petugas kemudian mengevakuasi korban tewas dari bangunan yang terbakar. Hingga pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, polisi mengonfirmasi korban meninggal sebanyak 22 orang, di mana 7 diantaranya laki-laki dan 15 lainnya perempuan termasuk 1 ibu hamil. Saat ini polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam kebakaran yang menghanguskan gedung Teradrone. Seorang pekerja tambang batu kapur di Tuban, Jawa Timur terperosok hingga nyaris terjun ke jurang. Korban berhasil diselamatkan 2 rekannya. Sementara itu, polisi menutup sejumlah lokasi tambang ilegal di Bangkalan, Jawa Timur karena diduga merusak lingkungan.